Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala haddatsana Zuhair qala akhbarana Muhammad ibnu Ishaq qala haddatsana Muhammad ibnu Ibrahim an Sayyidina Abdullah bin Unais al-Juhani an abihi qala qultu ya Rasulullah inna li badiyatan akunu fiha wa ana usalli fiha bihamdillah famurni bilailatin anziluha ila hadal masjid faqala anzil lailatan 23 faqultu li ibnihi kaifa kana abuka yasna'u qala kana yadkhulul masjida idza shallal asra fala yakhruju minhu li hajatin hatta yusalli as-subha fa idza shalla subha wajada dabbatahu ala babil masjidi fajalasa 'alaiha falahiqa bi badiyatihi. Diriwayatkan dari Ibni Abdullah Ibni Unais al-Juhani dari bapak beliau yaitu Abdullah bin Unais al-Juhani. Qala qultu, aku katakan ya Rasulullah, inna li badiyatan, sesungguhnya bagiku ada kebun di pelosok, atau sesungguhnya bagiku ada pelosok. Maksudnya aku ini orang pelosok. Aku nufiha, aku berada padanya badiyah. Wa ana usalli fiha, aku salat padanya badiyah. Badiyah itu kebun yang jauh dari masyarakat. Seperti yang punya kebun di puncak itu badiyah namanya. Atau dia punya kebun di tempat Jepang di mana? Padayo. Maka atasnya lagi itu nggak ada lagi rumah orang. Nah, itu namanya badiyah. Aku tinggal di situ, kalau bahasa kitanya di rumah ladang. Aku punya ladang. Aku sholat di sana, aku tinggal di sana. Famurni bilailatin, maka perintahkan olehmu kepadaku dengan satu malam. Unziluha ila hadal masjid, aku akan datang kepada ini masjid. Aku akan tinggal, aku akan singgah kepada ini masjid. Wahai Rasul, coba tetapkan kepada saya malam yang aku khususkan untuk datang ke masjid ini. Maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzil lailata 23, malam yang dimaksudkan dari malam-malam Ramadan. Kata beliau, mampirlah kamu, singgahlah kamu pada malam 23. Faqultu li ibnihi, maka aku katakan kepada putranya, kaifa kana abuka yasna, bagaimana bapakmu melakukannya? Sudah dijanjikan oleh Nabi malam 23, bagaimana dia melakukan malam tersebut, kapan datangnya, kapan pulangnya. Qala, berkata ia anaknya, kana yadkhulul masjid, ada ia bapak itu apabila masuk ia ke masjid, idza shallal asra, apabila dia mengerjakan salat asar, fala yakhruju minhu li hajatin, maka tidak keluar ia bapa darinya masjid untuk keperluan sehingga dia sholat subuh. Nah, begini cara mendapatkan malam qadar. Bukan datang ba'da isya, bukan juga itikaf mulai dari tarawih,
Bukan selesai tarawih sebetulnya. Selesai tarawih keluar dulu ngopi, kemudian diajak i'tikaf jam 11. Bukan begitu cara i'tikafnya, tapi datangnya ba'da asar. Jadi pergi sholat asar tu nggak pulang lagi, bawa perlengkapan sahur sama buka puasa pada hari tersebut. Fala yakhruju minhu, beliau tidak akan keluar dari masjid kecuali untuk hajat, buang air besar, buang air kecil, sampai beliau salat subuh. Fa idza shalat subha, apabila beliau telah selesai salat subuh, wajada dabbatahu, dia akan menemukan hewan kendaraannya di pintu masjid. Fajalasa 'alaiha, lalu dia duduk di atasnya hewan. Falahiqa bibadiyatihi, lalu dia akan menyusul di pelosoknya atau di ladangnya. Nah, kalau sekiranya dari malam Ramadan tersebut 30 daripada malam Ramadan, 30 hari di malam Ramadan, Nabi memerintahkan beliau di malam ke-23. Di malam ke-23 itu menunjukkan bahasanya malam 23 adalah malam istimewa dari sekian malam-malam Ramadan. Maka diindikasikan itu adalah malam Qadar. Hadis. وبه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الأشهر الأواخر من رمضان في 9 طبقة وفي 7 طبقة وفي 5 طبقة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha, cari oleh kalian akannya malam Qadar fil ashr awakhir, pada 10 akhir di bulan Ramadan, fi tasiatin tabaqah, pada 9 yang sisa, 9 sisanya malam 21, pada 7 yang sisa 23 dan 5 yang sisa 25, 21, 23, 25. Babu fi man qala lailata 21, bab tentang ulama yang berpendapat malam Qadar adalah malam ke-21. Hadis. Wabillahi qala hadatsana al-Qa'nabi an Malik an Yazid bin Abdullah bin al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith at-Taimi an Nabi Salama bin Abdurrahman an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awsata min Ramadan fa'takafa aman hatta idza kanat lailatu 21 wa hiya al-lailatu allati yakhruju fiha min i'tikafihi qala man kana i'takafa ma'i falya'takifil ashra al-awakhira wa qad ra'aytu hadhihi al-laila thumma unsituha wa qad ra'aytuni asjudu min sabihatiha fi ma'in wa tinin faltamisuha fi kulli witrin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang takifu i'tikaf ya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat, pada 10 pertengahan 11 sampai 20 min Ramadan, di bulan Ramadan. Fa'takafa aman, maka i'tikaf ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu tahun atau tahun berapa, pada 1 tahun, artinya bukan setahunan, tapi pada 1 periode Ramadan. Hatta, sehingga idza kanat, apabila adalah malam ke-21. Awal-awalnya dulu Nabi i'tikaf di pertengahan Ramadan dan tidak menemukan Lailatul Qadar. Riwayat yang lain, Nabi i'tikaf dari tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Nabi tidak temukan Lailatul Qadar. Nabi i'tikaf kembali dari 11 sampai tanggal 20
Nabi juga tidak temukan malam Lailatul Qadar, sehingga apabila adalah malam ke-21 wahia, dan dia adalah malam allati yakhruju fiha min i'tikafi, malam yang keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya malam dari i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda pada malam tersebut, "Man kana i'takafa ma'i," maka siapa saja ia yang telah i'tikaf bersamaku. Man kana, maka siapa saja yang ada ia i'tikaf bersamaku, artinya dari tanggal 11 sampai tanggal 20 yang sudah i'tikaf bersama saya, fal ya'takifil asral awakhir, hendaklah dia i'tikaf hendaklah dia i'tikaf 10 akhir. Karena tanggal 11 sampai 20 tidak ada malam qadar di dalamnya. Yang sudah i'tikaf bersama saya beberapa hari yang lalu, i'tikaf kembalilah ia, hendaklah dia beriktikaf kembali di 10 akhir. Wa qad ra'aitu hadhil laila, demi sungguh aku dimimpikan, demi sungguh aku memimpikan atau aku melihat ini malam qadar. Summa unsituha, kemudian dilupakan akan aku akamnya malam qadar. Aku lupa malam berapa. Walaqad ra'aituni, dan sungguh aku melihat diriku, asjudu, aku sujud, min sabihatiha, di pagi harinya malam qadar, fi ma'in wa tinin, pada air dan tanah, artinya di lumpur. Faltamisuha, maka carilah oleh kalian akannya malam qadar pada setiap malam ganjil. Jadi begini proses awal baginda Rasul mencari malam qadar. Di sini riwayatnya diringkas dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Tapi riwayat yang lengkap adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pada malam ke-11 Nabi katakan, siapa yang sudah i'tikaf bersama saya pada beberapa malam lalu, hendaklah dia i'tikaf 10 hari ke depan. I'tikaf kembalilah sahabat tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian tidak ditemukan juga malam qadar. Lalu Nabi katakan, siapa yang telah i'tikaf bersama saya, hendaklah dia i'tikaf kembali di 10 akhir. Aku sudah memimpikan kapan malam qadar tersebut, tapi karena di pagi hari itu ada sahabat yang bertengkar, nggak tahu karena urusan apa, sehingga dilupakan kepadaku malam itu karena tercabutnya, minggatnya rahmat Allah dengan pertengkaran. Yang jelas aku memimpikan aku sujud di pagi hari malam tersebut, yaitu antara air bercampur tanah, yaitu di lumpur. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, saya lihat di pagi hari tanggal 21 Nabi menoleh kepada kami selepas sholat, itu dahi dan hidung Nabi berlumpur. Nah, itu lengkap hadisnya, sehingga hadis ini ditempatkan pada judul sujud malam qadar adalah malam 21. Qala Abu Sa'id, famatarat as-sama'u min tilkal laila, maka turunlah hujan dari demikian malam. Wa kana al-masjidu ala arishin, dan adalah masjid itu di atas pelepah kurma, atapnya pelepah kurma. Fa waqafal masjid, waqafal masjid, abadi waqafa ay salal matar min saqfihi, bocorlah masjid, maka bocorlah masjid, masuk air ke dalam masjid. Faqala Abu Sa'id fa absarat ainayya, maka melihat oleh kedua mataku ini akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala jabhatihi wa anfihi,
atas dahinya Nabi dan hidungnya Nabi itu ada bekas air dan tanah min sabihati ida wa isrin di pagi hari tanggal 21. Jadi malam qadar 21. Untuk mendapatkan malam qadar kita datang di waktu asar atau sebelum matahari tenggelam. Hadirlah di masjid ketika berbuka bersama dan sebelum berbuka. Kemudian pulang besok pagi selesai sholat subuh, setelah syuruk atau isyraq dengan membawa makan sahur dari rumah. Nah, jadi i'tikafnya bukan ba'da isya, i'tikafnya bukan ketika mau tarawihan, juga i'tikafnya bukan jam 11-an. Saya pernah mengikuti i'tikafan kawan-kawan dari tabligh, itu i'tikafnya jam 10. Lepas tarawih diajak dulu minum kopi, roti canai. Lepas itu baru masjid jam 10. Sesi jam 10 sholat tahiyat masjid, kemudian muzakarah. Saya muzakarah, tidur, mau bangun tahajud. Itu bukan i'tikaf namanya. Itu namanya i'tikafan. I'tikaf itu masuk sebelum matahari tenggelam, keluar setelah matahari terbit, kemudian selamanya diisi dengan ibadah. Tidak ada muzakarah. Nah, bukan memanfaatkan untuk cari masail, belajar masail di sana. Itu bukan malam ilmu, itu adalah malam ibadah. Nah, kesibukan hanya 3 hal. Satu, dengan sholatnya. Yang kedua, dengan tilawatul Qur'annya. Yang ketiga, dengan zikirnya. Tentunya juga dengan niat i'tikaf dari awal. Ini kalau mau mendapatkan betul-betul daripada malam qadar. Nah, orang yang mendapatkan malam qadar, dia akan mengalami perubahan rohani. Dia akan mengalami perubahan cara berfikir. Dia akan mengalami perubahan dalam sudut pandang melihat dunia ini. Dia enggak tertarik lagi dengan benda-benda yang menggiurkan. Fokusnya itu ke akhirat saja. Akan ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena dia akan mendapatkan ruhani ahli ibadah selama 83 tahun. Nah, kita saja melakukan i'tikaf, melakukan sholat, misalnya sesi tarawih 20 rakaat, itu kita akan mengalami perubahan rohani. Malam kedua ada perubahan rohani. Sempat 30 malam sholat tarawih dengan 1 khatam Quran, kita akan mengalami perubahan rohani di malam takbirannya. Beda sama orang yang tidak tarawih, beda sama orang yang tidak jaga amal, beda lagi sama orang yang tidak puasa. Kalau boleh kita lihat orang yang berlebaran dengan kondisi tidak puasa di bulan Ramadan, itu enggak ada kebahagiaan di mukanya. Walaupun bajunya lebih mahal, kendaraannya lebih mewah, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Bahkan dia akan sedih di hari takbir dilantunkan pada malam takbiran. Apalagi di pagi hari dia ikut sholat Id dengan baju yang bagus tapi enggak ceria. Nah, sekarang bukan mendapatkan rohani daripada ibadah sebulanan, tapi dia mendapatkan rohani ibadah 83 tahun dengan malam tersebut. Mujahadahnya enggak banyak, 21, 23, 25, 27, 29. Hanya 5 hari dalam sebulan itu. Tapi betul-betul dibuat. Nah, setengah jam sebelum azan maghrib itu sudah di masjid. Dan i'tikaf, dah wudu, dah buat buka, apalagi masjidnya ada buka bersama. Hadis. وبه قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan waltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati. Qala qultu ya Aba Sa'id innakum a'lamu bil adadi minna. Qala ajal. Qultu matta si'atu was sabi'atu wal khamisah. Qala idza madat wahidatun wa ishruna fallati taliha tasi'atu. Fa idza madha thalathun wa ishruna fallati taliha sabi'atu. Wa idza madha khamsun wa ishruna fallati taliha al khamisah. Qala Abu Dawud la adri akhafiya alayya minhu syai'un amla. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau sampaikan riwayat ini kepada tabi'in di zaman beliau. Apa kata Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri? Bersabdalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha, cari oleh kalian akannya malam qadar fil ashril awakhir, pada 10 akhir min Ramadhan, dari bulan Ramadan. Wal tamisuha, dan cari oleh kalian akannya malam qadar pada yang 9, yang 7, yang 5. Ini membuat bingung tabi'in. Pada yang 9, yang 7, yang 5. Berkata ia Abi Nadra, qultu, aku katakan, wahai Aba Sa'id, innakum, sesungguhnya kalian para sahabat, a'lamu, itu lebih tahu, bil adadi, dengan hitung-hitungan, minna, dari kami. Kalian sahabat lebih tahu dengan hitungan dari kami. Qala, kata Sayyidina Abu Sa'id, betul. Qultu, aku katakan, apa itu yang 9, yang 7, yang 5? Qala, berkata ia Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, idza madat wahida wa isrun, apabila sudah berlalu malam yang ke-21, fallati taliha tasi'ah, maka malam setelahnya itu yang 9. Malam setelahnya yang 9. Yang 9 dihitung dari ujung. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Nah, maka malamnya adalah malam 21, harinya 22, malamnya berarti malam 21. Kemudian apabila berlalu 23 hari puasa, maka malam setelah itu disebut malam yang ke-7, 7 di belakang, itu malam 23. Apabila berlalu 25, maka malam setelahnya adalah 5. Artinya 5 di belakang. Berkata Imam Abu Dawud, la adri, aku tidak bisa pastikan, aku tidak tahu, akhafiya alayya minhu syai'un, apakah tersembunyi di atasku darinya hadis oleh sesuatu atau tidak. Kata Imam Abu Dawud, apakah hadis di atas itu sudah lengkap atau belum, saya nggak tahu. Yang jelas begitu hadisnya yang saya ingat dari guru saya. Apakah sudah lengkap atau ada yang tersembunyi, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Babu man rawa annaha lailatu 17. Bab ulama yang berpendapat, ulama yang meriwayatkan sesungguhnya malam qadar adalah malam 17. Jadi semua pendapat-pendapat yang diungkapkan di tengah masyarakat itu berdasar semuanya, berdalil semuanya, dan itu tidak bertentangan satu sama lain. Kenapa tidak bertentangan? Malam 17 ini dikatakan malam qadar itu dengan nas Quran. Mungkin saja itu malam qadar di tahun turunnya Quran, tapi setelah selesai tahun turun Quran, itu malam qadar berganti-ganti. Bisa saja tahun ini 21, besok tahun 23, besok tanggal 25,
Yang jelas semuanya ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita di Indonesia susah untuk mengambil riwayat malam ganjil tersebut, karena setiap malam itu malamnya ganjil melulu. Nah, malam ini 21 menurut Muhammadiyah, tapi 20 menurut Ru'yatul Hilal. Besok malam 21 menurut Ru'yatul Hilal, malam 22 menurut Muhammadiyah. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, malam ganjilnya itu tiap malam, dan malam terjadi khilafiyah, maka khurujul minal khilaf mustahab. Nah, keluar dari khilaf punya sunat, maka mesti itikaf 10 hari. Nah, dan itikaf 10 hari pun sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita masyarakat Indonesia secara umum itu belum lagi mempraktekkan itikaf yang sebenarnya. Nah, ada dibuat cuman malam saja, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau mau dengan semangat ibadahnya di malam hari, itu harus dibarengi dengan itikafnya di siang hari. Kalau tidak, iktikaf malamnya akan terganggu karena di siang harinya di luar masjid. Akan terganggu. Kenapa terganggu? Enggak jadilah malam ini saya iktikaf ya, karena ada janji makan tadi siang. Tapi apabila dia iktikafnya pagi, siang, malam 24 jam di masjid, saya rasa enggak ada yang akan mengganggu, sehingga iktikaf malamnya itu sempurna. Hadis وبه قال حدثنا حكيم ابن سيفي الرقي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23 Thumma sakata. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, berkata kepada kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubuha, cari oleh kalian akannya malam qadar pada malam sab'ata asyrata, malam 17 dari Ramadan, malam 21 dari Ramadan, dan malam 23. Thumma sakat, kemudian diam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu man rawa fi sab'il awakhir. Bab ulama yang meriwayatkan malam qadar itu pada 7 akhir, 7 malam terakhir. Hadis Wabillahi qala haddatsana al-Qanabi an Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatul qadri fi sab'il awakhir. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, bersabda Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau artinya utlubu, carilah oleh kalian malam qadar pada 7 yang akhir. 7 yang akhir berarti berawal di malam 23. Babu mangqala sab'un wa isrun. Bab ulama yang berpendapat malam qadar itu malam 27. Hadis Wabila qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala akhbarana Syu'bah an Qatadah annahu sami'a mutarrifan an Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri qala lailatul qadri lailatul 27. Diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Qala Lailatul Qadri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam qadar itu adalah malam 27. Babu man qala hiya fi kulli Ramadan. Bab ulama yang berpendapat malam qadar itu berada di sepanjang Ramadan. Nah, Wabila qala hadatsana Humaid ibnu Zanjuwaihi An-Nasa'i qala akhbarana Sa'id ibnu Abi Maryam qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Katsir qala akhbarana Musa ibnu Uqbah an Abi Ishaq
an Sa'id bin Jubair an Abdullah an Sirina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana asma'u fa qala hiya fi kulli Ramadan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguh pernah ditanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana asma', dan aku mendengarkan pertanyaan tersebut dan jawaban Nabi tentang malam qadar. Faqala, maka Nabi bersabda, dianya malam qadar pada sepanjang Ramadan. Jadi tidak terbatas hanya pada 10 akhir, bisa terjadi di malam pertama Ramadan, bisa di malam ke-7 Ramadan, bisa malam kapan saja. Yang penting di setiap malam Ramadan ada kemungkinan itu Lailatul Qadar. Awabi qiraatul Quran wa tahzibihi wa tartilihi. Bab-bab berbicara tentang membaca Quran, kemudian membaginya Quran. Berapa Quran itu dibagi? Apakah 3 juz per hari? Dan mentartilkannya Quran. Bab pertama, kam yukra'ul Quran, berapa lama dikhatamkan akan Al-Quran? Hadis. Wabil qala lana Muslim ibnu Ibrahim wa Musa ibnu Ismail qala akhbarana Aban an Yahya an Muhammad ibni Ibrahim an Abi Salamah an Sayyidina Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu iqra'il Qur'an fi syahrin qala inni ajidu quwwatan qala iqra' fi 20 qala inni ajidu quwwatan qala iqra' fi 15 qala inni ajidu quwwatan qala iqra' fi 10 qala inni ajidu quwwatan qala iqra' fi 7 wa la tazidanna ala dhalik. Qala Abu Dawud wa hadithu Muslim atammu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ini salah satu sahabat Nabi yang mujahadah dalam ibadah, datang kepada Nabi untuk mendapatkan kesahan atau pembenaran dari ibadah yang beliau lakukan. Beliau dominan kepada mengkhatamkan Quran. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Iqra', dalam artian khatamkanlah. Iqra'il Quran fi syahrin, khatamkan olehmu akan Quran dalam sebulan. Berarti sehari hanya 1 juz. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ini ajidu kuwatan, sesungguhnya aku mendapatkan kekuatan, aku bisa lebih dari itu wahai Nabi. Apaan itu 1 juz sebulan? Qala, berkata ya Nabi, iqra' fi isri, khatamkan olehmu dalam 20 hari. Oke lah, dalam 20 hari sekali khatam, berarti sehari 1 juz setengah. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Amr, ini ajidu kuatan, sesungguhnya aku mendapatkan kekuatan lebih. Qala, berkata ya Nabi, khatamkan olehmu dalam 15 hari, sehari 2 juz. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ini ajidu kuatan, sesungguhnya aku mendapatkan kekuatan lebih. Nabi bersabda, iqra' fi 10, khatamkan olehmu dalam 10 hari, berarti 3 juz sehari. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ini ajidu kuatan, sesungguhnya aku mendapatkan kekuatan lebih. Bersabda ya Nabi, iqra' fi 7, khatamkan olehmu dalam 7 hari. Wala tazidanna ala dhalik, jangan sampai kamu lebihkan, jangan sekali-kali kamu tambah di atas demikian. 7 hari itu dah mentok. Kata Imam Abu Daud, hadis Imam Muslim, bukan hadis Imam Muslim, hadis Muslim bin Ibrahim, guru beliau, hadatsana Muslim bin Ibrahim, itu lebih sempurna. Ini standar umat. Bahkan ada riwayat mengatakan boleh 3 hari. Sehari 10 juz. Kemudian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i,
itu adalah mujahadah untuk orang khas. Nah, yang kita buat kubro itu juga untuk tujuan khas. Yang ini adalah amalan sepanjang hidup, seumur hidup. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harbin qala akhbarana Hammad an Atha ibn Sa'ib an abihi an sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum min kulli syahrin thalatha ayyam wa qra'il Qur'an fi syahrin fanaqasani wa naqastuhu faqala sum yawman wa aftir yawman. Nah, soal puasa diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As qala li, berkata kepada saya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, sum min kulli syahr salasata ayyam, puasalah kamu setiap bulan itu 3 hari saja. Puasalah kamu setiap bulan 3 hari, yaitu hari putih. Lebih baik hari putih kalau 3 hari, 14, 15, 16. Waqra'il Qur'an fi syahr, khatamkan olehmu Quran itu dalam sebulan. Wa naqasani wa naqastuhu, maka mengurangi ya Nabi akan aku dan aku minta kurang akannya Nabi. Okeylah, kurang. Maka berkatalah Nabi bab puasa ini, bab khatam Quran di atas bab puasa, sum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari, berbuka 1 hari. Itu udah puasa terbaik. Maka enggak ada puasa yang lebih baik daripada puasa sunnah Nabi Daud. Maka tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa sehari, berbuka sehari. Maka enggak usah kamu banggakan puasa daharmu. Nah, itu puasa berdasar apa? Dasar nafsu, dasar mencari kewalian lebih cepat. Enggak akan pernah akan dapat kewalian lebih cepat kalau hanya dengan puasa tidak ikut sunnah. Nah, mau cepat kewaliannya dengan puasa, ya puasa Nabi Daud. Kalau puasa dahar itu perdukunan yang cepat. Nah, kalau terjadi perkara luar biasa pada diri orang puasa dahar karena sudah 3 tahun bisa meniup air orang sembuh, itu bukan barokah. Nah, karena itu paling istidraj. Kenapa istidraj? Karena dia salah niat untuk puasa, menunjukkan lebih mujahadah pada orang lain. Kalau dia betul-betul seorang muslim, seorang umat Nabi, tentu dia akan mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, may yuti'ir rasul faqad ata Allah, ma atakumur rasul fakhuduhu. Nabi tidak pernah menyuruh puasa dahar, maka Nabi melarangnya. Lalu dia buat juga puasa dahar. Atas dasar apa? Itu agama berdasarkan nafsu, walaupun itu bentuknya ibadah. Nah, qala ataun wa ikhtalafa an abi, ikhtalafna an abi, kami berbeda pendapat dari bapakku. Faqala ba'duna, berkata sebagian kami 7 hari, berkata sebagian kami 5 hari. Ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 5 hari. Itu kami bertengkar dengan bapakku sendiri. Nah, ini kalau bapak sama-sama mondok, nah enak beda bertengkar, ikhtilaf. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang tua kita enggak mondok, enggak ada ikhtilaf di sana. Nah, ikut kamu aja, kamu yang belajar. Yang tanya bapak. Nah, itu kan orang tua kita enggak belajar. Yang tanya bapak, kamu yang belajar. Bapak ikut aja kepada kata kamu. Itu kalau bapaknya orang mau agama. Yang tak tahu agama, urus saja diri kamu. Yang urus lagi ke bapak. Bapak udah banyak orang garam. Itu bapak yang nggak mau diatur itu. Artinya dia masih belum mau taat dengan agama Allah. Nah, kan aneh, anaknya ceramah di masjid menyampaikan hukum Ramadan, bapaknya nggak puasa, main domino di kedai.
lucu itu. Lucu sekali. Kata kawan itu, anak kamu ada ceramah di masjid, kamu masih minat. Kan dia, saya kan beda lagi. Balak 6 mati dia, kena balak. Nah itu lain lagi porsinya. Nah ini porsi keturunan ulama. Imam Atha bin Abi Rabah dengan bapak beliau itu sama-sama pelajar agama, sehingga terjadi ikhtilaf. Nah begitu juga ikhtilaf terjadi kalau bapaknya sama, anaknya sama-sama kalkun. Nah bisa ikhtilaf. Nah bapaknya MS, anaknya SA. Bisa. Itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Qabila qala hadatsana Ibnu al-Muthanna qala hadatsana Abdus Samad qala akhbarana Hammam qala akhbarana Qatada an Yazid bin Abdullah an Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ya Rasulullah fi kam aqra'ul Qur'an qala fi syahrin qala inni aqwa min dhalik yuraddidul kalam Abu Musa wa tanaqasahu hatta qala iqra'hu fi sab'in qala inni aqwa min dhalik qala la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalathin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya beliau pernah berkata, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'an, dalam berapa banyak, dalam berapa waktu aku boleh mengkhatamkan Quran. Qala Nabi bersabda, dalam sebulan minimal sekali khatam. Nah ini kalau kita ini bagaimana kalau 2 bulan boleh enggak? Itu penawarannya ke bawah. Kalau sahabat penawarannya ke atas. Qala berkata ya Sayyidina Abdullah bin Amr, ini aqwa min dalik, sesungguhnya aku lebih kuat dari itu. Yuraddidul kalama Abu Musa, mengulang-ulang akan kalam oleh Sayyidina Abu Musa Asy'ari. Jadi Sayyidina Abu Musa juga mengulang-ulang kalam beliau. Wa tanaqasahu, dan meminta kurang ia Sayyidina Abdullah bin Amr akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala, sehingga berkata ya Nabi, iqra'hu fi sab'in, khatamkan olehmu akannya Quran dalam 7 hari. Berkata ya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, inni aqwa min dhalik, sesungguhnya aku lebih mampu dari itu, aku lebih bisa lagi dari itu, bukan sekali 7 hari. Qala Nabi bersabda, la yafqahu man qara'ahu, tidak akan memahami oleh orang yang mengkhatamkan ia akannya Quran fi aqalla min thalas, dalam kurang dari 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari itu nggak bisa terima pemahamannya. Dia tidak akan bisa mencerna apa yang dia baca. Dia tidak bisa merenungkan, mentadabburi apa yang dia baca kalau sempat kurang dari 3 hari. Berarti maksimalnya hanya 10 juz dalam sehari. Orang yang membaca Al-Quran lebih 10 juz dalam sehari, dia tidak akan memahaminya. Tentu dia akan membaca lebih cepat lagi. Nah, aqalla min thalas. Kemudian dikomentari hadis ini oleh orang kita, saya selembar sehari pun nggak paham mana itu. Kata Nabi, yang baca 10 juz sehari itu yang tidak memahami Quran. Saya coba baca 1 lembar sehari, nggak ngerti juga saya. Itu bukan karena faktor kamu bacanya dikit atau banyak, itu karena faktor kamu nggak belajar bahasa Arab. Walaupun 1 ayat kamu baca sehari, nggak akan paham juga. Jadi maksud memahami di sini kalau dia paham artinya, mengerti dengan maksudnya, dan dia akan bisa merenungkan makna Quran. Maksimalnya adalah 10 juz dalam 1 hari. Artinya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau diberikan toleransi oleh Nabi mengkhatamkan Quran sekali 3 hari. Kemudian ketika beliau tua, beliau menyesal. Nah, apa kata beliau? Aduhai, kalau saya terima rukhsah dan keringanan dari Nabi SAW. Tua baru menyesal. Khatam Quran sekali 3 hari, puasa Nabi Daud.
Oh letih kali kalau udah tua. Kalaulah seterima dulu rukhsah dari Nabi. Kenapa nggak beliau kurangi saja? Karena beliau sudah akad janji di depan Nabi. Beliau nggak mau menguranginya. Beliau akan jaga janji itu sampai akhir hayat. Tapi terasa capek. Itulah di sanalah beliau menyadari bahwasanya istiqomah amal itu bisa dijaga ketika kondisi kita yang paling rendah. Nah, hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibnu Hafs Abu Abdurrahman Al-Qattan qalu Isa ibn Syadzan qala akhbarana Abu Daud qala akhbarana Al-Harish ibn Sulaim an Talha bin Musarrif an Khaysamah an Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'il Qur'an fi syahrin qala inna bi quwwatan qala iqra'hu fi thalathin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau aja riwayatnya itu kalau khatam Quran. Qala berkata kepada saya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'il Qur'ana fi syahri. Khatamkan olehmu akan Quran dalam 1 bulan. Qala berkata ya Sayyidina Abdullah bin Amr, inna bi quwwah. Sesungguhnya denganku ada kekuatan. Qala berkata ya Nabi, iqra'u fi thalas. Khatamkan olehmu akannya dalam 3 hari. Ini redaksi yang banyak dibuang, dipotong, diringkas. Padahal penawarannya adalah sebulan, 20 hari, 15 hari, 10 hari, 7 hari, 3 hari. Itu penawarannya. Tapi diringkas di sini. Qala Abu Ali, aku pernah mendengarkan Abu Daud mengatakan, aku pernah mendengarkan Ahmad, yakni Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, berkata ya Imam Ahmad, Isa ibn Syadzan Kayyis. Nah, Kayyis dengan taskil ala wazni jayyid, mana fatana. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, Isa bin Syadzan itu orangnya cerdas. Isa bin Syadzan yang ada dalam riwayat tadi. Muhammad bin Hafaz Abu Abdurrahman Al-Qattan khalu Isa bin Syadzan. Isa bin Syadzan itu seorang yang cerdas. Bab tahzibul Quran, bab membagi Quran. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris qala akhbarana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya bin Ayyub an Sina ibn al-Had qala sa'alani Nafi' ibnu Jubair bin Mut'im faqala li fi kam taqra'ul Qur'an faqultu ma uhazzibuhu faqala li Nafi' la taqul ma uhazzibuhu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qara'tu juz'an minal Qur'an. Diriwayatkan daripada Ibnul Had qala sa'alani Nafi', kata Imam Ibnul Hadi, telah bertanya kepadaku oleh Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Faqala li, dia berkata kepada saya, fi kam taqra'ul Qur'an, dalam berapa masa kamu mengkhatamkan Quran? Qultu, aku jawab, ma uhazzibu, aku tidak akan membagi-bagi akannya Quran. Aku tidak akan membagi-bagi akannya Quran. Pokoknya saya baca saja. Saya tidak mau membagi Quran per hari sekian juz, per hari sekian juz, per hari sekian halaman. Enggak akan. Seolah-olah beliau tidak menerima merutinkan Al-Quran, membaca Al-Quran secara rutin dengan jumlah tertentu setiap hari. Beliau enggak menerima, sehingga beliau katakan, ma uhazzibu, aku tidak akan membagi-bagi akannya Quran. Berkata kepada saya Imam Nafi', la taqul ma uhazzibu, jangan kamu katakan aku tidak membaginya Quran. Jangan kamu kira itu perbuatan salah.
Kalau membagi Quran 30 juz, kita tetapkan kepada diri kita 3 juz per hari, berarti kita sudah mengambil kesimpulan khatam sekali sebulan. Maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qara'tu juz'an minal Quran. Nabi pernah bersabda, aku selalu membaca menggunakan fi'il madhi, itu maknanya dawam. Aku selalu membaca juz'an, sebahagian dari Quran. Jadi ada dirutinkan setiap hari berapa juz'an minal Quran. Qala hasibtu annahu dzakara anil Mughirah bin Syu'bah, aku mengira sesungguhnya beliau Imam Nafi' meriwayatkan akannya hadis daripada Imam Mughirah ibn Syu'bah. Hadis Rabi'i qala hadatsana Mustadad qala akhbarana Qurran bin Tammam wa qala hadatsana Abdullah bin Sa'id qala akhbarana Abu Khalid wa hadza lafzu an Abdillah bin Abdirrahman bin Ya'la an Utsman bin Abdillah bin Aus an jaddi qala Abdullah bin Sa'id fi hadithihi Aus ibnu Huzaifah qala qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waqti Thaqif qala fanazatil ahlafu ala al-Mughirah bin Syu'bah wa anzala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Malik bin Kub fi kubbatillah qala Musaddad wa kana fi wafdil ladina qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Thaqif qala kana kulla lailatin yatina ba'dal isya yuhaddithuna wa qala Abu Sa'id qa'iman ala rijlaihi hatta yurawihu baina rijlaihi min tul qiyami waqtaru ma yuhaddithuna ma laqiya min qaumihi min Quraisy thumma yaqul la sawa'a kunna mustad'afina mustadallina qala Musaddad bi Makkah falamma kharajna ila al-Madinah kanat rijalul harbi bainana wa bainahum nudalu alaihim wa yudaluna alaina falamma kana lailatan abta'a anil waqtil ladhi kana ya'tina fihi fakunna laqad abta'ta anal lailata qal innahu tara'a alayya juz'i minal Qur'an fakarihtu an aji'a hatta utimahu qal Aus sa'altu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhadzibuna al-Qur'an qalu thalathun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda asyara wa salasa asyara wa hizbul mufassali wahdahu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la dari Utsman bin Abdullah bin Aus dari kakek beliau, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Sa'id dalam hadis beliau, berkatalah Abdullah bin Sa'id dalam hadis beliau, Aus bin Huzaifah qala qadimna ala Rasulillah, kami datang menjumpai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Thaqif, dalam delegasi, dalam rombongan Thaqif. Jadi ada rombongan dari daerah Thaqif jumpa Nabi dan aku masuk di dalamnya. Qala fa nazalatil ahlaf, maka turunlah orang-orang kafir mu'ahad. Ahlaf itu orang yang akad sumpah. Turunlah orang-orang yang akad sumpah. Akad sumpah setia dengan Islam, siap bayar pajak, atas Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Wa anzala, dan mengambil tempat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Bani Malik. Nabi mengambil tempat, Nabi singgah akan Bani Malik fi kubbatin lahu, pada kubah baginya Bani Malik. Berkata Imam Musaddad, wa kana fil wafdil ladzina qadimu ala Rasulillah, dan ada yang Musaddad itu termasuk dalam delegasi
alladzina orang-orang yang mereka datang menjumpai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Saqif. Qala berkata ya Sayyidina Musaddad, kana kulla lailatin yatina ba'dal isya yuhaddithuna. Ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam itu datang ya Nabi kepada kami. Yatina datang ya Nabi kepada kami ba'dal isya'i setelah isya, yuhaddithuna menyampaikan hadis ya Nabi kepada kami. Berkata Sayyidina Abu Sa'idin, qaiman hakada Nabi berdiri, ala rijlaihi atas kedua kakinya Nabi, hatta yurawiha baina rijlai sehingga beristirahat ya Nabi antara dua kakinya Nabi. Min tulil qiyam dari karena lama berdiri. Maksud istirahat di antara dua kaki adalah kadang-kadang Nabi menumpukan berat badannya di kaki kanan, kadang-kadang menumpukan berat badannya di kaki kiri. Nah, guna untuk mensehatkan kaki dengan kaki. Itu maknanya yurawihu baina rijlai. Nabi tidak duduk. Nabi menyampaikan hal itu kepada kami ketika itu Nabi berdiri. Saking lama berdirinya, Nabi kadang-kadang miring ke kanan, miring ke kiri untuk mengistirahatkan kakinya. Wa aktsaru ma yuhaddithuna, yang sering sekali, kebanyakan sesuatu yang menyampaikan ya Nabi kepada kami, malakiya min qaumihi, sesuatu yang menemui ya Nabi dari kaumnya, dari Quraisy. Itu cerita-cerita dulu waktu berada di Makkah, bagaimana tindakan Quraisy kepada Rasulullah. Summa yaqulu, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sawa'un kunna mustad'afin mustadzallin, tidak, bersamaan adalah kita itu orang yang dianggap lemah dan orang yang dianggap hina. Berkata Imam Musaddad, Sayyidina Musaddad di Makkah, falamma kharajna ila Madinah, itu kejadiannya tadi di Makkah. La sawa'a kunna mustad'afin mustadzallin bi Makkah. Jadi kata Sayyidina Abu Sa'id hanya sampai mustad'afin mustadzallin. Baiklah, tidak, bersamaan ada kami orang lemah atau orang dihinakan. Kata Imam Musaddad di Makkah, ada kalimat di Makkahnya. Falamma kharajna ila Madinah, maka tatkala kami keluar ke kota Madinah, artinya hijrah, adalah sijalul halbi, sijal giliran menang perang, sijal giliran menang perang itu antara kami dan di antara mereka. Seperti jawaban daripada Sayyidina Abu Sufyan, al-harbu bainana sijal, perang di antara kami itu bergiliran. Kadang Muhammad menang, kadang kami menang. Nabi juga katakan demikian, kanat sijalul harbi bainana wa bainahu, adalah giliran menang perang itu antara kami dan mereka. Nudawalu alaihim, digilirkan kami di atas mereka, kami menang. Wa yudaluna alaihin laina, dan dimenangkan mereka di atas kami. Digilirkan mereka di atas kami, mereka menang, kami kalah. Ini dalam pandangan zahir. Dalam pandangan hakikat tidak ada yang menang kecuali hanya Rasul, walaupun di perang Uhud. Falamma kanat selailatun abta'a anil waqti, maka takala tibalah waktu malam. Falamma kanat lailatan, maka takala ada pada suatu malam,
Ada satu kejadian di malam tersebut, abta'a anil waqti, terlambat ya Nabi dari waktu, alladzi kana ya'tina fihi, yang ada ya Nabi itu mendatangi kami padanya waktu. Di sini poin hadis dengan judul di sini. Dari waktu yang ada ya Nabi datang kepada kami di waktu tersebut. Biasanya kami didatangi Nabi setelah Isya itu jam 9. Sekarang sudah jam 9, Nabi belum juga datang. Di satu malam saja. Fakulna, maka kami katakan, laqad abta'ta annal laila, demi sungguh engkau terlambat mendatangi kami wahai Rasul pada malam ini. Ada apa kira-kira gerangan? Kenapa Nabi terlambat datang dari jam-jam biasanya? Qala, berkata ya Nabi SAW, innahu, sesungguhnya, toro'a alayya juz'i minal Qur'an. Toro'a artinya datang di atasku oleh bahagianku dari Quran. Sesungguhnya datang di atasku bahagianku dari Quran. Artinya aku masih ada jatah bagian hari ini dari Quran yang belum kebaca. Fakaritu an aji'a, maka aku tidak mau, aku membenci, aku tidak suka bahwa aku datang sehingga aku menyempurnakan akalnya Quran. Jadi sebelum berinteraksi dengan orang lain, duduk mungkin dalam musyawarah, duduk dalam pertemuan, itu kita selesaikan dulu wirid Qur'annya. Nabi tidak mau kalau masih ada bahagian jatah bacaan Quran di malam tersebut belum selesai, lalu Nabi sudah berbicara dengan orang. Nabi tidak mau. Nabi katakan, fakarihtu, aku benci, aku tidak suka, aku datang sampai aku sempurnakan akannya bagian Quranku. Nah, sampai di sana bisa kita katakan bahasanya Sayyidina Rasul SAW itu memiliki wirid, memiliki bacaan rutin dari Al-Quranul Karim. Gak tahu berapa wiridnya Nabi, apakah 10 juz atau 15 juz. Berkata Aus, nah, Imam Aus dalam hadis tersebut, yaitu fi hadisi Aus bin Huzaifah, aku bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa pertanyaan aku? Kaifa yuhadzibuna al-Quran? Bagaimana mereka sahabat membagi-bagi Quran? Jadi setiap bulan, setiap hari dibaca berapa? Kalau mereka katakan salas, ada yang bagi 3. Ini maknanya sekali 3 kali khatam. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ini yang ngambil salas bagi 3. Ada yang bagi 5. Bagi 5 berarti setiap hari 6 juz. Ada yang membagi 7. Itu mengambil hadis tadi, Iqra fi sab'in, khatamkanlah Quran dalam 7 hari. Ada yang ambil 9 juz, 9 hari khatam, berarti lebih daripada 3 juz sehari. Ada yang ambil 11, ini kurang 1 juz sehari. Ada yang ambil 13. Ada wahizbul mufassal wahda. Kalau hizib mufassal itu 1. Kalau dah sampai pada Al-Hujurat, itu akan khatam hari yang sama. Apabila sahabat membaca Al-Hujurat, itu akan khatam sampai habis. Itu namanya hizib mufassal, itu 1. Nah, hizbul mufassal wahda. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Minhal ad-Darir qala akhbarana Yazid bin Zurai' qala akhbarana Sa'id an Qatadah an Abi Ala Yazid bin Abdi Rahman asy-Syikhir an Sayyidina Abdillah yakni ibnu Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min 3.
Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu, tidak akan mengerti, tidak akan paham oleh orang yang membaca Quran, artinya mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sehingga dari bahasa hadis ini Iqra apa artinya? Khatamkanlah. Man qara Al-Quran, orang yang mengkhatamkan Quran. Mana baca Quran? La yafrahu man qara Al-Quran, man tidak akan memahami oleh orang yang khatamkan Quran. Jadi Iqra qiraat khatam. Al-Qari apa arti qari? Al-Qari hafiz. Nah, Al-Qari artinya hafiz. Qurra para hufaz. Jadi qari, maka dalam hadis yang menjadi imam itu aqra'ukum li kitabillah. Itu bukan yang paling banyak bacaannya, itu yang paling banyak hafalan Quran. Sehingga bahasa qari itu mana hafiz, itu bahasa sunnah, ini bahasa hadis. Nah, lalu terjadi pergeseran bahasa. Nah, sementara hafiz artinya hafal hadis, bukan hafaz Quran. Khatimatul Hufaz Imam Jalaluddin As-Sayuti itu hafiz hadis terakhir, yaitu 300.000 dan sanadnya. Itu syarat seorang hafiz hadis dengan sanad-sanadnya hafiz. Lepas itu terjadilah pergeseran zaman dan waktu, sehingga bahasa hafiz digunakan ke bahasa hafal Quran, bahasa qari digunakan kepada pembaca Quran. Qari terbaik kita itu yang pandai baca irama, bukan hafiz. Nah, sementara hafiz artinya hafal Quran, karena tidak lagi ada makna hafiz dengan makna hafiz hadis. Sementara hafiz hadis disebut si fulan hafal 1000 hadis. Nah, wallahu a'lam.